Halo, semuanya terima kasih hari ini ataupun kali ini saya akan ngejelasin terkait hasil yang sudah saya buat, yaitu terkait pertama jurnalnya. Jurnal yang pertama itu yang saya pakai adalah using blockchain and semantic web technologies for the implementation of the smart contract between individuals and health insurance organization. Untuk linknya sudah saya sertakan di sini. Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa tipe variabel yang dapat diidentifikasi. Yang pertama itu variabel bebasnya, independence variablesnya, penggunaan teknologi blockchain. Jadi ini dapat diukur dalam skala seperti intensitas penggunaan blockchain oleh individu dan juga organisasi asuransi kesehatan. Yang kedua adalah penggunaan teknologi semantic webnya, yaitu variabel ini mengukur untuk penggunaan teknologi semantic web dalam membangun kontak pintar atau smart kontaknya. Yang kedua adalah variabel terkait definisi variabelnya, yaitu keberhasilan uh, implementasi kontak pintarnya seperti apa. Jadi ini mencakup evaluasi apakah kontak pintar antara individu dan juga organisasi asuransi kesehatan ini dapat berjalan dengan sukses. Yang selanjutnya adalah efisiensi proses klaimnya. Jadi variabel ini menilai bahwa efisiensi dalam kecepatan ya proses klaimnya kesehatan itu menjadi berkat implementasi kontak pintar ini gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah variabel antara, yaitu penerimaan teknologinya. Jadi ini dapat berfungsi sebagai variabel perantara yang mempengaruhi hubungan antara pengguna teknologi blockchain dan juga teknologi semantic web serta keberhasilan dari implementasi kontak pintar tersebut. Penerimaan teknologi dapat modernisasi dampak teknologi terhadap keberhasilan implementasi. Variabel moderatornya itu ada regulasi terkait kebijakan yang memang yang ada di Indonesia ya gitu. Terkait di banyak negara kalau untuk ini. Jadi replikasi untuk di Indonesia sendiri memang banyak perlu dipertimbangkan terutama di bagian regulasi karena sangat berbelit. Karena saya juga pernah mengalami itu sangat berbelit. Yang pertama itu memang regulasi dan kebijakan bahwa regulasi terkait teknologi blockchain dan semantic web ini serta adopsi kontak pintarnya dapat juga mungkin sedikit berbeda lah kalau untuk di Indonesia. Jadi memang harus mempertimbangkan beberapa dampak regulasi dan juga peraturan lokalnya. Serta infrastruktur teknologinya, ketersediaan dan keaksesibilitas infrastruktur teknologi di Indonesia yang mungkin memiliki pengaruh yang berbeda ya pada keberhasilan implementasinya terkait teknologi blockchain dan juga semantic web. Hal yang ketiga adalah penerimaan teknologinya, budaya dan juga tingkat penerimaan teknologi ini juga dapat diperhitungkan sebagai individu atau organisasinya. Jadi keberlanjutannya adopsi teknologi baru memang tergantung pada adaptasinya secara jangka panjang. Untuk jurnalnya yang kedua itu saya menggunakan verification dan validation for data marketplace via blockchain dan juga smart contract. Untuk linknya sudah saya sertakan di sini dan memang ada variabel-variabel bebas dan juga terikat antara dan juga moderator yang kesemuanya sebenarnya uh, teknologi yang memang diadopsi dalam blockchain itu sendiri terutama di bagian data ya. Dalam marketplace itu kan karena datanya sangat besar. Memang kalau untuk di Indonesia sendiri itu mungkin memang memerlukan beberapa pertimbangan ya. Memang Indonesia tuh unik sekali lah negaranya, terutama regulasinya yang juga berbelit dan itu menjadi catatan sih harusnya memang. Tapi pada untuk implementasinya memang keseluruhan dapat direplikasi di Indonesia ya. Tergantung dari mana kita menyesuaikan kondisi saja sih sebenarnya. Tapi untuk sisa-sisanya dari variabel-variabel itu memang dapat diimplementasi. Terkait jurnalnya sendiri, kita ataupun saya menyelidiki memang faktor ya gini ada kita mau meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience dalam e-commerce perusahaan X ya, e-commerce X gitu ya. Jadi asumsinya memang itu adalah fitur pembayar pay later. Karena memang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan itu biasanya dari pengalaman saya pun dari hal yang memang yang kepuasan lebih tinggi supaya orang lebih retensi. Ya makanya sebenarnya untuk di bagian opsi ini kita menggunakan
opsi pay later, yang mungkin nanti akan disesuaikan. Jadi faktor utamanya tujuan adalah apa sih sebenarnya, mempengaruhi tingkat, kepuasan pelanggan tersebut, lalu bagaimana interaksinya dan juga segala macamnya. Kerangka teoritisnya kita pakai SQL atau pakai SQL ya kalau untuk saya, karena untuk kita menggabungkan beberapa aspek gitu ya. Untuk metodologinya juga untuk, kita menggunakan survei daring terkait metodenya, dan juga menggunakan metode purpose sampling, di mana nanti responden akan dipilih berdasarkan karakteristiknya, serta usulan teknik datanya kita juga mengumpulkan ya teknik analisisnya secara statistik deskriptif untuk menganalisis karakteristik demografis responden gitu. Lalu untuk pertimbangan etisnya sudah saya cantumkan juga bahwa ini kita pada intinya memberikan izin dulu lah kepada si responden kayak gitu. Dan juga kita menjaga kerahasiaannya. Untuk metode memang ada beberapa ini juga ya, ada beberapa yang dipakai atau pengertiannya juga terkait super daring, ada contohnya sudah tersedia, wawancara, kerugiannya, contohnya pertanyaannya sudah saya cantumkan, dan juga beberapa indikator yang memang digunakan untuk analisis web. Selanjutnya juga terkait ini ya, terkait pilihan metode komprehensifnya, memang pengalaman pelanggan e-commerce ini ya juga harus dianalisis, terutama bagus juga sih menggunakan analisis web. Tapi memang tidak terlalu signifikan lah kalau kalau kita memang belum punya, ataupun bisa digunakan untuk prototipe sih kayak gitu, ataupun kita mengembangkan selanjutnya. Untuk strateginya kita, ataupun saya sebenarnya kita menggunakan customer experience ini untuk memahami sebenarnya bagaimana sih pengguna ini terhadap pembayaran pay later yang tadi asumsi yang sudah saya ungkapkan. Gimana sih kalau misalkan faktornya di pay later. Jadi ada beberapa data yang saya pakai, yaitu terkait karakteristik yang digunakan, yaitu memang untuk pelajar dan juga mahasiswa yang usianya rata-rata 15 sampai 20 tahun, tapi kebanyakan yang transaksi itu wanita dengan rentang yang sudah memang mahasiswa, dan itu juga cukup tinggi. Jadi memang kepuasannya lebih banyak di uh, customer ataupun karakteristiknya seperti itu. Untuk pemilihan strategi segala macamnya, matriksnya pun saya sudah cantumkan di sini terkait pertanyaan dan juga matriks yang dapat digunakan, rencana hasil evaluasinya juga, ada tujuan strateginya juga, serta di bagian belakangnya pun langkah-langkah dari pelanggan ataupun melindungi data pun sudah saya cantumkan, dan juga berupa referensi-referensi. Semoga jawaban dari saya dapat demikian untuk terkait jawaban dari saya. Terima kasih.